Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat yang mulia ini kita bisa menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas kita adalah mengkaji sebagian ilmu pengetahuan, dan secara rutin kita mengkaji ilmu tafsir lewat media yang sementara pada musim COVID-19 ini kita menggunakan media WhatsApp. Baiklah, pada pengajian malam Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 2. Saya sudah menjelaskan tentang huruf muqatta'ah, kemudian makna dan pengertian huruf muqatta'ah menurut Ayatullah Makarim Syuraji dan juga menurut Sayyid Al-Alamah At-Tabatabai. Juga tentang bagaimana kondisi sastra pada masa zaman jahiliyah dahulu. Kemudian juga kita sudah masuk tentang pengertian dan tafsir ayat yang kedua, yang di dalamnya saya sudah menjelaskan tentang makna la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian tentang makna hidayah, ada dua, hidayah takwiniyah dan hidayah tasyri'iyah. Kemudian juga mengapa Al-Quran mengkhususkan hidayahnya kepada lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu sudah kita bahas pada kajian yang telah lalu. Malam ini kita masuk kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mereka itulah orang-orang yang beriman, percaya dan meyakini hal-hal yang gaib, dan juga mereka mendirikan atau menegakkan sholat dan mengeluarkan atau menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan juga mereka adalah orang-orang yang beriman, percaya terhadap apa yang telah diturunkan pada engkau wahai Muhammad, dan kitab-kitab bersama yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Juga mereka itu meyakini dan percaya pada hari akhirat. Dan mereka itulah, itu orang-orang yang meyakini semua itu berada di dalam hidayah dan petunjuk Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung di hari akhirat kelak. Atharu taqwa fi ruhil insani wa badanihi, pengaruh dan manfaat takwa bagi ruh
dan jiwa manusia juga badan manusia. Fi bidayati hadhihi surati qasamal Qur'anu an-nasa hasba irtibatihim bi khatil islami ala thalathati aqsamin. Dikatakan di sini bahwa pada awal surat ini Al-Quran Al-Karim membagi manusia dari sisi hubungan mereka dengan ajaran Islam kepada 3 bagian. Yang pertama al-muttaqun, yang kedua al-kafirun, yang ketiga al-munafiqun. Al-muttaqun wa humul ladzina taqabbalul Islam fi jami'i ab'adihi. Pertama adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menerima Islam, mengikutinya dalam semua sisi dan dimensinya. Yang kedua al-kafirun, yaitu wa yaqa'una fi nuqtatil muqabalati lil muttaqin. Kafirun berada pada titik lawan, berhadapan dengan al-muttaqun. Al-kafirun lawan daripada al-muttaqun. Wa ya'tarifuna bi kufrihim, dan mereka mengakui terhadap kekufuran mereka. Wala ya'buna ayyudhiru a'da'ahum lil islami fil qawli wal amali, dan mereka tidak segan-segan untuk menampakkan permusuhan mereka kepada Islam dan kaum muslimin, baik dalam ucapan maupun dalam amal perbuatan mereka. Itulah orang-orang yang kafir. Yang ketiga al-munafiqun, yaitu walhum wajhani, mereka memiliki 2 wajah. Fahum muslimuna zahiran amamal muslimin. Kaum munafikin adalah mereka yang menampakkan keislaman. Mereka adalah muslim secara lahiriah di hadapan kaum muslimin. Wa kuffarun amama a'da'iddin, tetap mereka ingkar, mereka kufur dan kafir di hadapan musuh-musuh agama Islam. Wa syakhsiyatuhumul asliyatu ya al-kufru tab'an, dan jati diri mereka yang asli, yang sebenarnya adalah kufur, mereka kafir, sudah pasti, itu keaslian mereka. Wa in tadhaharu bil Islam, sekalipun mereka menampakkan Islam, mereka lahiriahnya Islam, ikut sholat, ikut puasa, ikut berjamaah dan seterusnya, tapi batin mereka dan hakikat mereka adalah kekufuran. Itulah kaum munafikin. Itu 3 kelompok, 3 bagian daripada orang-orang yang dalam ajaran Islam, yaitu al-muttaqun, al-kafirun, dan al-munafiqun. Kemudian dikatakan di sini al-majmu'atu salasatu tadhur bil Islam duna syakkin. Kelompok yang ketiga, yaitu al-munafiqun, adalah yang paling membahayakan Islam, dan mereka tidak ragu lagi adalah yang membahayakan agama Islam. Aksar minal majmu'at tsaniyah, lebih banyak daripada kelompok yang kedua. Al-kafirun juga berbahaya kepada Islam dan kaum muslimin, tapi bahaya kafirun lebih ringan dibanding al-munafiqun. Jadi bahaya al-munafiqun aksar minal majmu'at tsaniyah, lebih bahaya, lebih banyak daripada kelompok yang kedua, itu al-kafirun. Walidzalika fa innal Qur'ana yuqabiluhum bi syiddatin aktsar min kama sanara. Oleh karena itu Al-Qur'an menghadapi mereka lebih keras dibandingkan yang lainnya, seperti nanti akan kita saksikan, kita lihat pada kajian-kajian berikutnya. Al-ayatul mazkuratu taduru hawla al-majmu'atil ula. Ayat yang tadi kita bacakan itu alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya, itu menjelaskan tentang kelompok yang pertama, yaitu kaum muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wa tatrahu khasa'isahum fi khamsati anabin hiya, dan sifat mereka, ciri-ciri mereka, keistimewaan mereka itu ada 5 macam. Jadi orang yang bertakwa ada 5 cirinya, memiliki 5 sifat yang berikut ini. So kita akan baca pada rekaman berikutnya.